Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai bisnis plan yang berjudul Budidaya dan Pemasaran Tanaman Kapri Polong secara organik di Usaha Tani Monoski Farm. Perkenalkan, saya Anggun Haryati, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, tingkat 4A dengan NIRM 0411700903. Identitas usaha yaitu berjenis usaha kebun dengan nama perusahaan Monoski Farm. Produk yang dihasilkan berupa tanaman kapri polong yang beralamat di Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Adapun visi dan misi dari perusahaan Monoski Farm. Visi berupa mendirikan usaha tani yang modern dan terpercaya. Misi berupa penerapan sistem pertanian organik, penggunaan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan, penggunaan bahan baku yang aman, dan juga menjaga kepuasan konsumen dengan mutu produk yang baik. Sejarah usaha didirikannya Monoski Farm berdasarkan peluang yang ada di wilayah Tugu Wisata menjadi lokasi wisata yang dikunjungi banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Dengan banyaknya wisatawan, maka banyak pula hotel, restoran, dan juga kafe yang biasa kita sebut horeca untuk menjadi peluang pemasaran bisnis. Maka, hasil panen kapri polong bisa dipasarkan ke hotel, restoran, kafe, dan di depan lokasi lahan. Untuk jenis usaha, Monoski Farm merupakan perusahaan perseorangan dengan sistem perusahaan yang melaksanakan budidaya hingga penanganan pasca panen di perusahaan sendiri. Untuk status usaha, Monoski Farm belum memiliki izin, namun ke depan akan dilengkapi dengan izin RT, RW, dan juga kelengkapan izin usaha lainnya agar usaha ini bisa berkembang. Alasan pemilihan usaha karena berada di lokasi wisata dan banyaknya hotel, restoran, dan juga kafe membuat penyusun berpikir memiliki peluang untuk memenuhi permintaan konsumen. Aspek pasar yang pertama merupakan pangsa pasar. Produk kapri polong dipasarkan pada warga setempat dengan menjual kapri polong di toko milik perusahaan. Selain itu, juga memasarkan pada supplier organik, hotel, restoran, pasar tradisional, dan juga pasar modern. Untuk pesaing usaha merupakan petani konvensional yang menawarkan harga lebih murah. Yang kedua, strategi pemasaran. Monoski Farm memasarkan produk langsung ke tangan konsumen dengan target pasar yaitu konsumen domestik atau lokal dari semua kalangan bawah, menengah, hingga atas. Sebagai produk bernilai kesehatan dan aman konsumsi karena proses kegiatan produksinya terhindar dari bahan-bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, marketing mix, yaitu produk yang dihasilkan ialah kacang kapri segar, jenis kapri polong yang diproduksi langsung di kebun secara organik. Harga, memberikan harga yang real pada konsumen dan jaminan kualitas yang baik. Apabila terdapat kualitas tidak baik, maka diberikan potongan harga bagi konsumen apabila pembelian dalam jumlah banyak. Bagi konsumen kalangan bawah yang ingin menikmati kapri polong juga akan mendapatkan potongan harga spesial agar kapri polong Monoski Farm dapat dinikmati dari kalangan manapun. Tempat, lahan produksi terletak di Jalan Gandamana, Kabupaten Cisarua, Jawa Barat. Untuk kegiatan distribusi, produsen memberikan keleluasaan kepada pihak konsumen untuk datang langsung memilih dan mengambil kapri polong sesuai dengan kualitas yang diinginkan atau disepakati. Promosi, melalui kegiatan promosi lewat iklan di media sosial pemilik melalui internet, melalui jaringan komunitas atau teman seperkumpulan pemilik, dan memberikan sampel hasil panen secara individual kepada calon pembeli yang datang langsung atau dalam ajang pameran dagang. Aspek yuridis. Produk yang dihasilkan merupakan kapri polong organik dengan dua macam, yaitu menggunakan kulit dan tanpa kulit atau hanya polongnya saja. Badan usaha, Monoski Farm merupakan perusahaan perseorangan. Kegiatan usaha, kegiatan dilakukan pembenihan, budidaya, dan pemasaran. Aspek teknis, lokasi budidaya kacang kapri polong berada di lingkungan yang sesuai dengan syarat tumbuh kapri polong. Cara berbudidaya kapri polong dilakukan dengan mendatangkan benih dari toko tani terdekat yang terjamin kualitas benihnya. Kemudian, melakukan pengisian benih per lubangnya dan penutupan lubang benih menggunakan pupuk yang dimatangkan. Setelahnya, hasil panen kapri polong yang telah berusia 4 bulan dengan ciri kulit yang berwarna kuning pudar dijadikan benih.
sehingga budidaya selanjutnya menggunakan benih lokal. Organisasi dan manajemen. Monoski Farm bergerak di bidang budidaya kapri polong. Bidang diketuai oleh satu orang kepala yang bertanggung jawab langsung pada ketua Monoski Farm, yakni pemiliknya itu sendiri. Tenaga kerja sejauh ini berjumlah 3 orang, yakni 1 orang kepala kebun dan 2 orang sebagai asisten kepala kebun yang membantu kepala kebun. Dampak lingkungan. Untuk dampak secara fisik, maka lahan yang kosong kembali hijau karena ditanami tanaman organik yang sehat. Untuk dampak non-fisik, karena ditanami tanaman organik yang sehat. Untuk dampak non-fisik, maka udara yang terasa mulai terkena polusi menjadi sehat lagi. Namun, lahan organik yang bersifat masam, maka semakin organik tanah tersebut, maka semakin gembur yang menyebabkan tanah mudah erosi. Terlalu banyak menggunakan kompos juga akan membuat lahan menjadi gambut. Aspek finansial, yaitu kebutuhan modal. Dengan faktor produksi, hand sprayer, tugal, garpu kampat, gembor, timbangan, gerobak dorong, kontainer, ember, cangkul, tempat penyimpanan benih, sekop, selang, takaran UPT, mesin pemotong rumput, pompa, gembok, meteran 10 meter, golok, dan arit dengan total biaya Rp6.615.000 dan biaya penyusutan Rp1.628.800. Biaya variabel dengan faktor produksi perbedengan, benih 175 gram, pupuk 30 kg, bambu ajir 10 buah, plastik pack 7 buah, label 7 buah, plastik wrap 1 buah, styrofoam 7 buah. Dengan total per musim tanah biayanya Rp333.515 dan total per tahun dengan biaya Rp1.334.060. Biaya tetap dengan faktor produksi, persiapan lahan 2 orang kali 3 hari, pengolahan tanah 3 orang kali 2 hari, penanaman 2 orang kali 2 hari, pemeliharaan berupa penyiraman 2 kali 30 hari, penyiangan 3 kali 3 hari, pengandalian OPT 2 kali 25 hari, panen dan pasca panen 3 orang kali 5 hari, dengan biaya total per musim tanam Rp3.340.000 dan biaya total per tahun Rp13.360.000. Sumber modal. Modal tetap yaitu modal sendiri Rp2.318.640, pinjaman Rp5.410.160, modal kerja sendiri Rp4.008.000, pinjaman Rp9.352.000 yang berjumlah untuk modal sendiri Rp6.326.640 dan pinjaman Rp14.762.160. Maka total modal yaitu Rp21.088.800 dengan proporsi modal sendiri 30% dan pinjaman 70%. Penerimaan produksi 550 kg dengan harga Rp17.000 per kilogram dengan luas panen 80 bedengan. Total output yaitu Rp8.250.000 sehingga total penerimaan pada usaha ini sebesar Rp8.250.000 per musim tanam dikali 4 sehingga Rp33 juta per tahun. Keuntungan yang didapat dari total output dikurang total input yaitu Rp7.685.000. Proyeksi laba rugi tahun pertama, penerimaan Rp33 juta per tahun, biaya yaitu Rp14.694.060, laba sebelum pajak Rp18.305.940, RC 1,3 dan periode pengembalian atau payback periode seperti yang tertera pada tabel. Break even point atau BEP pada aspek harga senilai Rp1.288 dalam unit 473,79 kg. Perhitungan arus kas sampai tahun kelima dengan perhitungan setiap tahun. Arus kas masuk atau cash inflow. Modal pada tahun pertama modal sendiri yaitu Rp6.326.640, modal pinjaman Rp14.762.160. Penerimaan setiap tahun dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu Rp33 juta, laba bersih Rp7.685.001, penyusutan Rp1.628.800, sehingga jumlah pada tahun pertama Rp63.402.601,
Dan dari tahun kedua sampai tahun kelima Rp42.313.801. Untuk biaya tetap, sewa lahan dari tahun pertama sampai kelima Rp1.000.000, hand sprayer pada tahun pertama Rp500.000, tugal pada tahun pertama dan keempat Rp120.000, garpu K4 pada tahun pertama dan tahun kelima Rp225.000, gembor pada tahun pertama dan tahun kelima Rp60.000, timbangan pada tahun pertama dan tahun kelima Rp220.000, gerobak dorong pada tahun pertama dan tahun kelima Rp1.600.000, kontainer pada tahun pertama dan tahun kelima Rp100.000, ember pada tahun pertama, ketiga, dan kelima Rp20.000, cangkul pada tahun pertama dan tahun kelima Rp180.000, tempat benih pada tahun pertama dan tahun kelima Rp100.000, sekop pada tahun pertama dan tahun kelima Rp400.000, selang pada tahun pertama dan tahun kelima Rp1.200.000, takaran OPT pada tahun pertama dan tahun kelima Rp25.000, mesin pemotong rumput pada tahun pertama dan tahun kelima Rp1.300.000, pompa pada tahun pertama dan tahun kelima Rp60.000, gembok pada tahun pertama dan tahun kelima Rp45.000, meteran 10 meter pada tahun pertama dan tahun kelima Rp15.000, golok pada tahun pertama, ketiga, dan kelima Rp45.000, arit pada tahun pertama, ketiga, dan kelima Rp340.000. Pinjaman pada tahun pertama Rp8.297.600. Biaya variabel. Bahan baku tahun pertama sampai tahun kelima Rp1.334.060. Tenaga kerja dari tahun pertama sampai tahun kelima Rp13.360.000. Biaya tetap. Cicilan pokok pada tahun pertama sampai tahun kelima Rp2.952.432. Cicilan bunga pada tahun pertama Rp1.033.351 dan pada tahun kedua sampai tahun kelima Rp2.952.432. Sehingga jumlah pada tahun pertama Rp34.532.443. Pada tahun kedua Rp21.598.924, tahun ketiga Rp22.003.924, tahun keempat Rp21.708.924, dan tahun kelima Rp27.533.924. Pada arus kas bersih atau net cash flow pada tahun pertama Rp28.870.157, tahun kedua Rp20.714.877, tahun ketiga Rp20.309.877, dan tahun keempat Rp20.594.877. Kas awal pada tahun pertama kosong, pada tahun kedua Rp49.585.034, tahun ketiga Rp101.646.444, tahun keempat Rp101.526.444, dan tahun kelima Rp95.997.444. Pada kas akhir, tahun pertama yaitu Rp28.870.157, tahun kedua Rp70.299.910, tahun ketiga Rp121.956.321, tahun keempat Rp122.121.321, dan tahun kelima Rp95.997.444. NPV dan IRR dari tahun pertama sampai tahun kelima, jumlah PV biaya Rp128.999.853, PV penerimaan Rp135.306.515, PV penerimaan besi Rp6.346.663, sehingga total PV penerimaan besi 98% yaitu Rp8.320.983. Kesimpulan, pemasaran dilakukan Monoski Farm berfokus pada pelayanan, keterbukaan, dan keramahan merupakan dasar kekuatan Monoski Farm saat melakukan interaksi perdagangan dengan konsumen. Dilihat dari hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa usaha Capri Polong Monoski Farm merupakan usaha yang layak dijalankan dengan angka NPV suku bunga 7%, yaitu Rp6.341.662, BC dengan suku bunga 7% yaitu 1, IRR sama dengan 21%, titik balik modal 2 tahun. Cukup sekian pemaparan dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.